Teori yang mungkin hanya lahir ketika zamannya Pak Prabowo Gibran. Kalau sudah viral, baru berubah. Akhir-akhir ini kita masih berbicara soal langkah efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Di satu sisi, dan ini yang dibesar-besarkan oleh istana dan para busernya, efisiensi patut diapresiasi karena mampu memangkas anggaran yang dianggap konyol dan tidak berfaedah. Namun dalam prakteknya, benarkah bahwa anggaran yang dipangkas benar-benar anggaran yang konyol dan tidak berdampak pada rakyat kecil? Kita akan bahas dalam video berikut. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Ya, ada program-program perjalanan dipangkas, perjalanan ke luar negeri dipangkas. Saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah untuk kunker-kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Seti yang mana yang di sini ada yang konyol-konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Dalam sebuah acara debat, kekonyolan justru dipertontonkan oleh juru bicara kepresidenan Dedek Prayudi ketika menganalogkan pemangkasan anggaran dengan kondisi tubuh seseorang. Lalu yang kedua juga, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat itu kembali dalam bentuk manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jadi kita ini kalau saya analogikan sebagai tubuh, kita ini sedang mengurangi lemak-lemak yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, ketika lemak-lemak itu tidak ada lagi di tubuh kita, ya, otot-otot itu mengangkat sendi-sendi juga jadi lebih ringan. Kita bergeraknya lebih cepat, kita bergeraknya lebih gesit. Jadi tidak ada itu otot-otot yang dipotong. Sepintas memang masuk akal. Dengan pengurangan lemak, tubuh akan bergerak lincah. Tapi bagaimana jika pemangkasan anggaran justru menyebabkan banyak orang menganggur? Apakah para pekerja ini lalu dianggap lemak jahat yang harus dibuang? Mari kita simak pendapat politikus Partai PDI Perjuangan, Adian Napitukulu. Kata dia. Ya, itu kata dia. Sampaikan itu pada 2,5 juta pekerja konstruksi yang kehilangan pekerjaan. Sampaikan ke mereka. Sampaikan itu pada pekerja-pekerja di TVRI dan RRI yang sistem kontrak. Sampaikan itu pada mereka. Tapi ngomongnya lihat matanya dan katakan pada mereka ini efisiensi untuk kita semua. Baik. Lalu mereka akan tanya, kenapa saya di PHK? Kenapa saya berhenti? Mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi. Ini adalah curhatan seorang ibu. Ini adalah curhatan seorang karyawan RRI yang harus di PHK sebagai imbas efisiensi anggaran. Maka mengulang apa yang disampaikan Adian Napitukulu kepada Dedek Prayudi, juru bicara kepresidenan, tolong tatap mata ibu ini dan sampaikan, Anda adalah lemak jahat yang harus dibuang karena kami, para selebriti dan politikus, ingin bergerak lincah menari-nari di atas perut kalian yang lapar. Sebetulnya kalau alasannya pemangkasan anggaran ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi filsuf Prancis itu pernah mengingatkan, masa yang membahayakan itu adalah ketika reformasi dilakukan oleh pemerintah yang buruk, tata kelola yang buruk. Jadi di sini saya lihat tata kelola rasionalisasi dari pemangkasan anggaran itu yang bermasalah. Bayangkan dari budget lain yang dipangkas oleh pemerintah itu nggak semuanya yang sifatnya adalah perjalanan dinas atau sesuatu yang tidak efisien. Masyarakat cerdas juga. Hari ini heboh di Twitter. Contohnya apa? Sesuatu yang tidak Bayangkan yang dipangkas itu adalah beasiswa untuk keluarga anak yang tidak mampu. Beasiswa KIP itu dipangkas. Terdampak 600.000 orang. Belum lagi beasiswa untuk dosen, tunjangan untuk dosen juga berkurang, termasuk juga biaya penelitian berkurang.
Kementerian PU itu berkurang 80 triliun. Jangan dilihat bahwa ini kemudian efisiensi dari segi anggaran, ini dampaknya terhadap layanan publik. Layanan publik di daerah 3T. Kalau jembatan nggak ada, sekolah nggak ada di sana. Jadi maksud Anda salah kalau efisiensi ini hanya untuk memotong aspek-aspek yang tidak esensial. Itu salah. Ternyata yang esensial ikut terpotong. Iya betul, ikut terpotong. Dan ini yang dikritik oleh masyarakat. Makanya hari ini kan masyarakat protes. Kemudian kebijakannya berubah. Kemarin polisi nggak dipotong, Polri sekarang dipotong. Ini kan nggak bisa. Pengelolaan negara berdasarkan protes, viral based approach. Teori yang mungkin hanya lahir ketika zamannya Pak Prabowo Gibran. Kalau sudah viral, baru berubah. Ini kan nggak bisa negara dikelola seperti ini. Jadi ini yang dikritik oleh masyarakat. Jangan sampai gara-gara ingin mendorong ya panggung-panggung ambisi dari Pak Presiden justru kemudian dikorbankan kebijakan-kebijakan yang selama ini sampai di situ dulu tuh panggung pendamping desa tidak dibayar 2 bulan, anggaran cuma sanggup bayar mereka 10 bulan. Dosen Hakim MK, hakim yudisial, dosen bang, Iya, dosen semua. hutang pemerintah itu 8 triliun per tahun nggak dibayar. item-itemnya banyak dari yang disebutkan nah pasti. itu kan efek pemangkasan anggaran ini. Lalu efek ini mau dianggap tidak ada dengan apa yang disampaikan kawan kita tadi, ini bisa jadi pupuk dan sebagainya. Ini bisa jadi pendidikan. Lu tahu nggak? Sebelum anggaran dipotong itu rencana kita akan membangun 9.000 unit sekolah, dan ketika dipotong 0 unit. Ya bilang sama mereka. Oke. Itu loh. Baik. Oke, lu tahu nggak bahwa ketika perut diisi, tapi kepala tidak diisi, maka negara ini sedang memproduksi generasi buruh punya anak buruh, buruh punya anak buruh. Bagaimana menurut kalian? Wajarkah jika kemudian efisiensi anggaran harus mengakibatkan pengangguran besar-besaran, khususnya di kalangan rakyat menengah ke bawah? Kita akan memberi makan gratis kepada anak-anak kita. Tetapi bagaimana jika kemudian anak-anak pulang ke sekolah lalu kelaparan karena orang tuanya tidak punya pekerjaan tetap? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.